Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Apa kabar? Semoga sehat walafiat ya. Oke. Baik, sekarang saya akan membahas tentang lanjutan materi kemarin, masih sama ya, masih di bab tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Di sini saya akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa itu unsur, apa itu senyawa, apa itu campuran ya, segala macam. Sekarang kita akan lebih dalam lagi membahas itu. Sekarang kita akan bahas masih di unsur ya. Kita sekarang akan bahas tentang unsur logam dan non-logam. Bedanya seperti apa gitu. Nah, kita masih membahas tentang unsur. Di sini kita akan bahas unsur logam dan non-logam. Di mana kedua unsur ini memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia gitu. Sebenarnya bukan hanya unsur itu bukan hanya logam dan non-logam aja ya. Sebenarnya ada banyak jenisnya, cuma secara umum saja kita bahasnya logam dan non-logam gitu. Biar mudah ya. Mungkin lebih detailnya nanti akan disampaikan ketika antum mungkin di kelas 10 ya, seperti itu. Kita akan bahas secara umumnya saja. Oke. Untuk unsur logam biasanya dia akan berwujud padat pada suhu kamar ya. Gitu. Pada suhu kamar itu biasanya suhu sekitar 37 derajat ya, atau 37 derajat lagi. 32 lah sampai 35 derajat. Itu biasanya berwujud padat, kecuali raksa ya. Kecuali raksa Hg. Itu biasanya berwujud cair gitu, karena titik didihnya dan titik bekunya berbeda. Kemudian dapat ditempa itu dibentuk ya segala macam ya, seperti pedang lah ya, itu kan bisa ditempa ya, logam itu bisa ditempa dan dapat direnggangkan. Nah, bisa direnggangkan, misalkan yang tadinya logamnya itu batangan nih bisa jadi lempengan, bisa gitu, bisa direnggangkan seperti itu ya, seperti itu. Konduktor listrik dan panas ya. Rata-rata logam itu dia menghantarkan listrik dan panas ya. Coba aja antum misalkan jemur seng ya, ujung sengnya dijemur gitu ya, biasanya panasnya merambat sampai ke ujung seng yang lainnya gitu. Biasanya logam sifatnya seperti itu, dia konduktor menghantarkan panas dan juga menghantarkan listrik. Selanjutnya perbedaan dengan non logam adalah kalau yang non logam itu ada yang berwujud padat, cair, dan gas seperti yang sudah pernah kita bahas ya. Dan biasanya bersifat rapuh dan tidak bisa ditempa ya. Siapa juga yang bisa malu angin gitu ya, malu gas, nggak bisa kan gitu. Atau malu air ditempa gitu, airnya bisa dibentuk jadi pedang ya. Mungkin di anime mungkin ada ya, tapi rasanya tidak mungkin seperti itu ya. Bersifat rapuh dan tidak bisa ditempa ya. Dan biasanya non konduktor atau tidak mengantarkan listrik, itu tidak menghantarkan listrik itu, kecuali grafit ya. Grafit itu bisa mengantarkan listrik. Contohnya kayak di pensil ya, pensil hati-hati ya, pensil ini juga bisa pensil itu ternyata ada bahan grafitnya ya. Nah, pensil tuh kalau antum pegang ujung pensil terus yang hitam-hitamnya tentunya itu kalau colokin ke listrik itu nyetrum ya. Gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa unsur itu juga ada manfaatnya ya. Contohnya kayak natrium. Natrium itu bagi tubuh kita sangat bermanfaat ya. Dan juga natrium tuh bisa digunakan untuk bahan pembuatan lampu, senyawa yang digunakan untuk garam dapur. Bahkan sebenarnya natrium juga bagus untuk tubuh kita ya. Tubuh kita juga butuh natrium untuk menjaga metabolisme, keseimbangan sel gitu ya. Metabolisme selnya biar nggak terganggu gitu. Natrium seperti itu. Strontium, Sr ya, senyawa yang digunakan untuk biasanya kembang api ya. Ada yang pernah nyalain kembang api, pasti pernah semua ya. Nah, ini biasanya salah satu senyawa yang membuat warna kembang api itu menarik adalah adanya strontium. Kemudian di sini ada magnesium. Magnesium itu banyak sekali ya digunakannya sebenarnya. Kadang digunakan di obat-obatan ya, kayak magnesium hidroksida kan, itu namanya tuh obat mah, itu juga magnesium. Ada digunakan di bahan pesawat ya, bodi pesawat juga magnesium. Ada iodin.
Iodin itu juga wah sangat ini ya, sangat luas penggunaannya. Ada untuk antiseptik gitu ya, iodin gitu ya, dan juga garam-garam ya kan, garam-garam iodium gitu. Dan juga pewarna makanan juga pakai iodin maksudnya. Gitu ya. Seperti itu. Ternyata luas sekali penggunaannya ya. Nah, next kita sekarang akan bahas tentang senyawa. Nah, berbeda dengan tadi unsurnya, senyawa itu kan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Misalnya air H2O ya, dapat diuraikan menjadi dua unsur, yaitu hidrogen H2 dan oksigen O2. O ya berarti ya. Jadi dua unsur nih. Jadi istilahnya secara singkatnya adalah senyawa itu adalah gabungan dua unsur atau lebih. Nah, senyawa itu air yang misalkan unsur penyusunnya kan hidrogen dan oksigen. Kayak garam dapur, unsur penyusunnya adalah NaCl ya, berarti Na, natrium, dan klorin gitu ya. Tebu misalkan, sukrosa, penyusunnya ya karbon, hidrogen, dan oksigen, CHO ya biasanya. Seperti itu. Nah ini dia nih, ini adalah air dan ini adalah struktur senyawa dari air ya. Ini senyawa dari air seperti ini. Dia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H, hidrogen, dan unsur O. Ya, gimana? Paham? Kalau belum paham, bisa tanyakan nanti di sesi live atau bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang campuran. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau campuran ini adalah gabungan dari beberapa zat tunggal atau beberapa unsur dan senyawa ya, seperti itu. Jadi suatu materi yang dapat terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi campuran itu ada campuran yang bisa larut, menyatu jadi satu, ada yang tidak bisa. Contohnya nih, campuran homogen air gula ya kan, air gula nih. Bisa akan menyatu ya, gulanya itu bisa nyatu dengan air gitu. Atau sirup ya. Sirup. Nah, sirupnya ini bisa menyatu dengan air kan gitu. Tapi ada campuran yang heterogen, campuran yang tidak bisa menyatu gitu. Nah, ini contohnya air dengan minyak atau air dengan pasir. Pasir kan nggak bisa menyatu dengan air ya, tidak bisa larut dalam air gitu. Seperti itu. Nah, maka campuran itu sendiri berarti ada dua jenis ya, campuran yang homogen yang bisa larut, campuran yang heterogen gitu. Seperti itu. Nah, campuran homogen ini nih, yang homogen nih kayak air dengan gula, air dengan sirup ya. Ini sirup itu disebut sebagai larutan. Campuran homogen itu disebutnya larutan. Sedangkan campuran heterogen itu ada dua jenis. Ada yang bentuknya koloid gitu. Ada yang bentuknya koloid, ada yang bentuknya suspensi. Apa itu koloid, apa itu suspensi? Akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Gitu. Seperti itu. Nah, ini campuran homogen, campuran yang tidak dapat dibedakan, zat-zat yang tercampur di dalamnya gitu. Nah, ini misalkan ada zat larut ya, zat yang kita mau larutin, misalkan gula ya. Gula, ini gula misalkan. Gula. Nah, ini pelarutnya, misalkan pelarutnya adalah air. Gitu. Kemudian mereka dilarutkan, jadilah larutan gitu ya. Larutan itu berarti campuran homogen, campuran yang bisa menyatu. Itu seperti itu ya. Ini adalah namanya larutan, seperti itu. Oke? Tidak terlihat perbedaannya karena dia si gulanya itu zat larutnya menyatu dengan air ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini adalah namanya larutan gitu. Sebutan untuk campuran homogen biasanya disebut sebagai larutan. Oke, sekarang jeda dulu ya, gitu. Kita saatnya untuk kuis. Nah, minggu depan mungkin kita akan bahas tentang larutan basa, asam dan basa. Mungkin kita akan bahas tentang apa itu koloid, apa itu suspensi ya. Kita akan bahas juga minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Oke, silakan kalian kembali ke Google Classroom kalian dan kerjakan kuisnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.